Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita memasuki pembahasan muhassinat lafziyah. Di awal pembahasan ilmu badi' sudah disebutkan bahwa pembahasan ilmu badi' itu terbagi menjadi dua. Pertama yaitu muhassinat maknawiyah, dan ini sudah selesai dibahas. Yang kedua adalah muhassinat lafziyah. Muhassinat lafziyah ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama yaitu disebut dengan tasyabuhul atraf. Tasyabuh itu artinya keserupaan, al-atraf itu artinya ujung. Artinya ada keserupaan ujung. Namun apa yang dimaksud dengan tasyabuhul atraf di dalam ilmu badi'? Adapun tasyabuhul atraf ja'lu akhiri jumlatin ialah menjadikan kata terakhir jumlah, atau ja'lu akhiri jumlatin menjadikan akhir jumlah, kata akhir jumlah sadrotaliha sebagai awal jumlah yang mengiringi jumlah. Biar tidak bingung seperti ini ya, yaitu menjadikan kata terakhir di sebuah kalimat, sebuah jumlah sebagai kata awal di jumlah berikutnya. Ini kalau berupa prosa atau nasab ya. Au akhiri baitin, au ja'lu akhiri baitin, aslinya demikian. Au akhiri baitin, atau menjadikan kata akhir bait sadroma yalihi sebagai awal sesuatu, yalihi yang mengiringi apa mahi terhadap bait, atau menjadikan kata terakhir dari sebuah bait itu sebagai kata awal di bait berikutnya. Ini biar lebih jelas, kita langsung praktek di contohnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Fiha ialah di dalam miskat, misbahun adapun misbah. Misbah ini pelita atau lampu. Al-misbahu fi zujajah, adapun pelita fi zujajatin ialah di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Adapun kaca ialah seakan-akan apa zujajah, kaukabun ialah bintang durriyun yang bercahaya. Nah, ayat ini terdiri dari tiga jumlah atau tiga kalimat. Jumlah pertama adalah fiha misbah, jumlah kedua adalah al-misbahu fi zujajah, jumlah yang ketiga adalah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Jumlah pertama, kata terakhirnya adalah kata misbah. Nah, kata misbah ini kemudian dijadikan sebagai awal kata di jumlah berikutnya, yaitu al-misbahu fi zujajah.
Nah, ini yang disebut dengan tasyabuhul atrof. Menjadikan kata terakhir dalam sebuah kalimat sebagai kata pertama di kalimat berikutnya. Nah, kemudian kata yang kedua ini, kata terakhirnya adalah zujajah. Kemudian zujajah ini dijadikan sebagai kata pertama di kalimat berikutnya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Ini yang disebut dengan tasyabuhul atraf. Artinya ujung kalimat pertama dan ini ujung terakhir maksudnya ya. Ujung terakhir kalimat pertama ada kemiripan dengan ujung pertama di kalimat kedua, yaitu sama-sama al-misbah. Kemudian ujung terakhir di kalimat kedua memiliki keserupaan dengan ujung pertama di kalimat ketiga, yaitu karena sama-sama menggunakan kata zujajah. Nah, karena ada kemiripan ini, ada keserupaan ini, maka ini disebut dengan tasyabuhul atraf. Contohnya yang berupa syair atau yang berupa syair yang berupa bait. Wa syairi dan seperti perkataan syair. Idza nazalal hajjaju ardan maridatan tatabba'a aqsadaiha fasyafaha. Idza nazalal hajjaju apabila singgah al hajjaju siapa hajjaj? Hajjaj ini adalah seorang penguasa yang kejam ya. Singgah ardon pada sebuah tanah maridatan yang sakit tatabba'a maka menelusuri siapa hajjaj aqsadaiha terhadap pangkal penyakitnya ardon maridoh fasyafaha maka menyembuhkan siapa hajjaj ha terhadap ardon maridoh syafaha menyembuhkan siapa hajjaj ha terhadap ardon maridoh minaddail udali dari penyakit kronis alladzi yang biha ada pada ardon maridoh. Gulamun ialah berupa pemuda. Ini menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Asalnya huwa gulamun. Gulamun ialah pemuda. Idza hazza apabila mengayunkan atau menggerakkan siapa gulam al-qanatah pada tombak. Sakoha maka mengairi siapa gulam ha terhadap konat terhadap tombak yaitu mengairi dengan darah. Ketika hajat ini memegang tombak, sudah mengayunkan tombak, maka tombaknya itu pasti basah dengan darah. Nah, mahallu syahid di dalam contoh ini adalah syafaha. Di bait pertama, syafaha ini berada di ujung akhir bait. Nah, kemudian syafaha ini yang berada di ujung akhir bait pertama dijadikan sebagai ujung pertama di bait yang kedua. Itu syafaha. Nih, ada keserupaan, ada kemiripan. Nah, ini karena itu ini disebut dengan tasyabuhul atraf. Di antara bentuk muhassinat lafzi yang kedua ada yang disebut dengan al-jinas. Al-jinas ini secara bahasa artinya sejenis. Sejenis. Namun apa yang dimaksud dengan al-jinas di dalam ilmu badi'? Uwah adapun al-jinas tasyabuhul lafdhaini ialah keserupaan dua lafaz, dua kata fin nutqih di dalam ucapan, la fil makna bukan di dalam makna. Jadi ada dua lafaz secara pengucapan, secara pelafalan ini ada kemiripan, ada kesamaan, ada keserupaan. Namun maknanya berbeda. Ini yang disebut dengan al-jinas. Kemudian al-jinas ini terbagi menjadi dua. Ada jinas tam dan ada jinas ghairu tam. Wa yakunu dan ada apa al-jinas taman ialah tam, sempurna. Wa ghairu tamin dan tidak sempurna. Kemudian apa definisi atau apa yang dimaksud dengan jinas tam? Fattamu maka adapun jinas tam
ma adalah sesuatu, ittafaqat yang sama, hurufuhu apa huruf-hurufnya ma, fil hayati di dalam keadaan harokat dan sukunnya, wan nau'i dan jenisnya, wal adadi dan bilangannya, wat tartibih dan urutannya. Jadi jinas disebut dengan tam apabila lafat atau apabila di antara dua lafat itu hurufnya sama di dalam empat hal, yaitu di dalam hayahnya, harokat dan sukunnya, di dalam jenisnya, di dalam bilangan hurufnya, dan di dalam urutan hurufnya. Maka kalau demikian ini disebut dengan jinas tam. Kemudian jinas tam ini ada beberapa bagian. Pertama disebut dengan mutamasil. Kapan disebut dengan mutamasil? Yaitu apabila dua lafaz itu secara nauk kalimatnya, jenis kalimatnya sama. Itu misalnya dua lafaz itu sama-sama terdiri dari kalimat isim, atau sama-sama terdiri dari kalimat huruf, atau sama-sama terdiri dari kalimat fi'il. Maka ini disebut dengan mutamasil. Wahua dan adapun atam mutamasilun ialah disebut dengan mutamasil. Ingkana apabila ada apa atam baina lafzaini ialah di antara dua lafat, min nau'in dari min nau'in wahidin dari satu macam. Di antara dua lafat kalimatnya itu satu macam. Misalnya sama-sama kalimat fi'il, sama-sama kalimat huruf, atau sama-sama kalimat isim. Nahu contohnya, lam nalqa ghairaka insanan yuladu bihi fala barihta li'ainid dahri insana. Lam nalqa tidak bertemu kami ghairokah kepada selainmu insanan pada manusia. Yuladu yang bisa dimintai pertolongan bihi apa dengan insan. Fala barihta maka senantiasa kamu li'ainid dahri pada masa itu sendiri, untuk masa itu sendiri, atau untuk sepanjang masa itu sendiri, insanan ialah berupa biji mata. Berupa biji mata. Mahallu syahid di dalam bait ini adalah kata insan. Insan pertama dan insan yang kedua. Ini kan dua lafaz. Nah, ini disebut dengan jinas. Kenapa disebut dengan jinas? Karena secara pelafalannya sama dan maknanya berbeda. Insan yang pertama bermakna manusia, sementara insan yang kedua bermakna hadaqatul ain, yaitu biji mata. Kemudian ini disebut dengan tam. Kenapa disebut dengan tam? Yaitu karena dua lafaz ini dari segi hayahnya sama, dari segi nauknya sama, dari segi adatnya sama, tartibnya juga sama. Kemudian disebut dengan mutamasil. Kenapa disebut dengan mutamasil? Karena sama-sama berupa isim atau berupa kalimat isim. Insanan pertama kalimat isim, insanan yang kedua juga kalimat isim. Dari satu jenis kalimat isim ya. Kemudian yang kedua, jinas tam ini ada yang disebut dengan mustaufa. Kapan disebut dengan mustaufa? Yaitu apabila antara dua lafaz itu dari segi kalimatnya berbeda. Misalnya yang pertama kalimat fi'il, yang kedua kalimat isim. Atau yang pertama kalimat huruf, yang kedua kalimat fi'il. Maka ini disebut dengan mustaufa. Wa mustaufa dan disebut dengan mustaufa. Ingkana apabila ada apa tam min nau'aini dari dua macam. Artinya dari dua macam kalimat. Bukan satu kalimat. Nahu contohnya. Fadarihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim. Fadarihim maka bersikap ramahlah kamu him terhadap mereka, ma dumta fi darihim selama ada kamu, fi darihim ialah di dalam rumah mereka, wa ardihim dan membuat senanglah kamu him terhadap mereka, madum tafi ardihim selama ada kamu fi ardihim ialah di dalam tanah mereka.
Mahallu syahid di dalam bait ini adalah kata darihim dan ardihim. Ini ada dua kata darihim di sini. Ya. Nah, darihim yang pertama dan darihim yang kedua. Ini disebut dengan jinas. Kenapa? Karena ada dua lafaz yang secara pelafalan ini sama. Ada kemiripan. Namun maknanya berbeda. Dari him yang pertama ini perintah untuk bersikap ramah, sementara dari him yang kedua ini maknanya adalah rumah-rumah mereka. Nah, ini maknanya berbeda. Kemudian ini disebut dengan tam. Kenapa disebut dengan tam? Karena dua lafaz ini hurufnya dari segi hay'ah, dari segi nau, dari segi adat, dari segi tartib sama. Kemudian disebut dengan mustaufa. Kenapa disebut dengan mustaufa? Karena kalimatnya berbeda. Dari him yang pertama ini berupa kalimat fi'il amar. Sementara dari him yang kedua ini berupa kalimat isim. Karena itu disebut dengan mustaufa. Sama ini ya, sama persis dengan ardihim dan ardihim. Nah, ardihim ada dua lafaz ardihim. Itu disebut dengan jinas. Ardihim ya, disebut dengan jinas. Kenapa disebut dengan jinas? Karena dua lafaz ini secara pelafalan sama. Maknanya berbeda. Ardihim yang pertama itu artinya perintah untuk membuat senang. Sementara ardihim yang kedua artinya atau maknanya itu adalah tanah-tanah mereka. Kemudian disebut dengan tam. Kenapa? Karena hurufnya dari segi hay'ah, dari segi nau, dari segi adat, dari segi tartib ini sama. Kemudian disebut dengan mustaufa. Kenapa? Karena dari segi kalimat berbeda. Ardihim yang pertama berupa kalimat fi'il amar, sementara ardihim yang kedua berupa kalimat isim. Ini ya. Kemudian jinas tam itu ada yang disebut dengan mutasyabih. Kapan disebut dengan mutasyabih? Yaitu apabila dua lafaz itu salah satunya murokkab dan salah satunya mufrad. Wa mutasyabihun dan disebut dengan mutasyabih ingkana apabila ada apa tam baina lafdhaini ialah di antara dua lafaz ahaduhuma adapun salah satunya lafdhaini murakkabun ialah berupa lafaz murakkab wal akharu dan adapun yang lain mufradun ialah berupa lafaz mufrad wattafaqa dan sama keduanya lafdhaini fil khatti di dalam tulisan. Jadi lafaz pertama berupa murokkab, lafaz kedua berupa mufrad, dan secara khat tulisan sama. Maka ini disebut dengan jinas tam mutasyabih. Contohnya, idza malikun lam yakun zahibah, fadahu fadaulatuhu zahibah. Idza lam yakun malikun, asalnya idza lam yakun malikun, asalnya demikian ya. Ketika siapa raja lam yakun tidak ada, zahibah ialah memiliki pemberian, fadahu maka meninggalkanlah kamu terhadap Malik, fadaulatuhu maka adapun pemerintahannya atau kekuasaannya Malik, zahibah ialah hilang atau lenyap. Mahallu syahid di dalam bait ini adalah kata zahibah. Ada dua kata zahibah di dalam bait ini. Nah, zahibah yang pertama ini murakkab, yaitu murakkab idhofi tersusun dari the dan hibah. The ini berupa ya berupa asmaul khamsah, sementara hibah ini berupa kalimat isim yang artinya itu adalah pemberian. Berarti ini murakkab, yaitu murakkab idhofi tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian hibah yang kedua mufrad karena berupa isim fa'il dari fi'il madhi dzahaba yadhhabu. Nah, secara penulisan zahibah yang pertama dan zahibah yang kedua ini mirip sama ya, sama atau mirip. Maka ini disebut dengan mutasyabih atau jinas tam mutasyabih. Kenapa disebut dengan jinas? Karena dua lafaz ini yaitu zahibah ini secara lafaz pengucapannya mirip.
ada kesesuaian. Namun secara makna berbeda. Secara makna berbeda. Kemudian disebut dengan tam. Kenapa? Karena secara huruf dari segi hay'ah, dari segi nau, dari segi adat, dari segi tartib ini sama. Kemudian disebut dengan mutasyabih. Kenapa disebut dengan mutasyabih? Karena lafadz pertama berupa murokkab dan lafadz kedua berupa mufrad dan secara penulisan sama. Penulisannya sama. Bentuknya sama ya, secara surah. Surah penulisannya sama. Kemudian jinas tam ini ada yang disebut dengan mafruk. Wa mafrukun dan mafruk. Kapan disebut mafruk? Ilam yattafiko apabila tidak sama apa lafzon, tidak sama di dalam bentuk penulisannya. Ya, tidak sama di dalam bentuk penulisannya. Nahu contohnya, kullukum qad akhadzal jama wala jamalana malladzi dharra mudiral jami law jamalana. Kullukum adapun kalian semua qad akhadzal jama ialah sungguh telah mengambil siapa kullukum al jama pada pemberian wala jamalana dan tidak ada apa pemberian lana bagi kami. Malladzi dharra malladzi adapun apa alladzi ialah yang dharra membahayakan apa alladzi mudirul jami pada juru pemberian. Mudirul jami ini adalah orang yang tukang memberi, itu disebut dengan mudirul jam. Lau jamalana andaikan berbuat baik siapa mudirul jami lana na terhadap kami. Mahlu syahid di dalam bait ini adalah jamalana dan jamalana. Ini disebut dengan jinas. Kenapa disebut dengan jinas? Karena ada dua lafadz secara pengucapan sama. Namun maknanya berbeda. Ini ya. Kemudian disebut dengan tam. Kenapa disebut dengan tam? Karena dari segi huruf, hurufnya dari segi hay'ah, nau, adat, dan tartib sama. Kemudian disebut dengan mafruk. Kenapa disebut dengan mafruk? Karena secara penulisan surahnya berbeda. Jamalana ini dipisah antara jama dan lana, sementara jamalana yang kedua bersambung jamalana yang kedua ini. Maka ini disebut dengan jinas tam mafruk. Kenapa? Karena dari segi surah penulisannya berbeda. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.